Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana pengacara Mawar, Bung Pitra Romadoni, lagi-lagi angkat bicara dan menyentil Roy Suryo, Tifa, dan juga Refly Harun terkait dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Karena kalau kalian ingat, 2 hari lalu apa kemarin gitu, Bung Pitra kan sempat membuat sebuah analisa bahwa minggu ini kemungkinan besar akan ada P21. Tapi kalau saya pribadi ya, saya tidak ingin berharap banyak karena masih ada kemungkinan lain. Kalau tidak P21, jaksa mengembalikan lagi berkas perkara ke penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan, teman-teman. Jadi ya masih ada dua pilihan lah. Kalau pilihan mengenai penghentian mungkin ini masih jauh ya, karena perkara ini masih berjalan. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Michael Sinaga sepertinya sebentar lagi akan tersangkut kasus hukum. Karena hari ini Bung Rasman sama siapa gitu ya kliennya dipanggil oleh polisi untuk diminta keterangan terkait laporan mereka terhadap Michael Sinaga. Waduh, ini semakin banyak ini yang akan masuk bui. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Karena memang mereka tahu bahwa jalan menuju kemenangan mereka sudah sangat tertutup. Namun mereka terus membangun framing seolah-olah Jokowi tidak mau bersidang karena ijazahnya tidak ada. Ini terus dimainkan dan diglorifikasi khususnya oleh Refly Harun melalui channel YouTube-nya sendiri. Kita juga agak bingung, dia kadang-kadang berprofesi sebagai YouTuber, kadang-kadang juga sebagai penasihat hukum, kadang-kadang juga sebagai pakar hukum tata negara, kadang-kadang juga sebagai politisi. Ya kita juga rada-rada bingung orang ini seperti apa ya. Yang penting panggung aja deh. Beberapa bulan itu skorsing ya, mereka sangat berbahagia sekali karena kita tidak muncul ke permukaan. Tapi sudah selesai skorsing kita, ya saya kira kita berhak untuk berbicara, menyampaikan terkait dengan persoalan kasus hukum Roy Suryo ini. Ya, berdasarkan pelimpahan berkas Polda Metro Jaya ke Kejati DKI ya, tentu ini sudah dilengkapi beberapa berkas-berkas yang dikasih petunjuk oleh Pidum Kejati DKI Jakarta. Nah, tentunya dengan kelengkapan berkas ini penyidik berkewajiban untuk melengkapi petunjuk yang diberikan oleh jaksa peneliti kepada penyidik. Nah, makanya kita akan menunggu rilis resmi minggu depan dari Polda Metro Jaya ya terkait dengan keputusan P21 atau tidak. Kan seperti itu. Nah, kalau saya berkeyakinan bahwasannya perkara ini sudah cukup bukti dan sudah tertutup juga pintu restoratif justice apabila memang perkaranya sudah P21 di tahap penyidikan. Nah, makanya saya ingin mengkritisi terkait dengan permintaan mereka yang ingin menghentikan perkara. Artinya permintaan penghentian perkara yang mereka minta itu adalah bukti bahwasanya mereka ini sedang dalam ketakutan dan panik. Ya, mereka menginginkan perkara dihentikan kan harus ada dasarnya yang jelas. Kenapa harus dihentikan kalau lu gentleman? Persoalannya adalah dia mengaku sebagai ahli atau pakar. Ya kalau memang kau itu pakar atau ahli, ya kau buktikan saja di persidangan. Nggak usah kau minta penghentian perkara. Ya itu namanya ahli ece-ece gitu loh. Nah, kalau memang lu jantan ya seperti Rismon, diakui itu ijazah asli. Jadi tidak ada persoalan. Tapi kalau memang lu itu merasa ahli, lu merasa pakar, ya lu lanjutkan ke persidangan biar kita lihat keahliannya sejauh mana. Gitu. Jangan bilang pengacara Mawar rambutnya apa kuning, warna-warni, ya. Ada pengacara kemarin nyindir saya, makanya sih saya balas nih Roy. Ya. Saya mau beberapa 2 minggu ini saya nggak mau tanggapi Roy Suryo karena saya merasa ini perkaranya itu dia udah di ujung tanduk. Tapi karena memang dia nyindir-nyindir saya terus, maka saya tanggapi nih. Ya. Nah, saran saya mereka ini banyak-banyak doa aja atau tobat nasuha. Ya. Tobat nasuha. Karena kalau memang mereka itu
ingin perkaranya itu dihentikan, ada beberapa kategori dalam ketentuan hukum acara pidana perkara tersebut dihentikan. Yang pertama, salah satunya adanya RJ, restoratif justice. Yang kedua, perkara tersebut tidak cukup bukti. Ya nggak mungkin nggak cukup bukti, sudah tersangka yang bersangkutan kan gitu. Terus yang ketiga, pelapor ataupun terlapor meninggal dunia. Atau yang keempat, sakit jiwa atau gila. Kalau enggak dia gila dulu, baru Sakit dihentikan jiwa? perkaranya. Itu syaratnya. Atau Kalau semua meninggal. perkara yang mau dihentikan dia harus gila dulu, ya kan? Kalau gila nanti ada surat keterangan sakit jiwa dari rumah sakit, itu bisa dihentikan perkaranya gitu loh. Wah, tapi gampang kalau cuma surat keterangan sakit jiwa dari rumah sakit. Kan yang bersangkutan punya RS jiwa juga kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Jadi ya kalau dia mau bebas sebenarnya gampang aja, tinggal keluarin aja surat dari RSJ yang dia punya ya kan. Menurut Abang, apa yang dilakukan oleh Unsur TNM selama ini, baik dia mendatangi Pak Irfan harus masuk, terus melakukan undangan di MK, ada timnya juga melakukan undangan di LS, padahal tidak. Itu merupakan suatu kepanikan yang bersangkutan karena dia sudah merasa maju kena mundur kena. Jadi dia mencoba untuk mendatangi yang tadi itu Wairwasum dan lain-lainnya. Tapi itu mereka nggak ditanggapi karena status mereka ini TSK. Orang dia datang ke Komisi Reformasi Polri aja ditolak. Alasan Komisi Reformasi Polri jelas bahwasanya mereka ini tersangka. Kecuali dia ini nggak tersangka. Nah, itu persoalan yang sangat kompleks untuk dikaji. Artinya, Polda Metro Jaya melalui Humas sudah bilang, kita tunggu minggu depan. Nanti akan kita umumkan apakah P21 atau tidak. Ya kalau seumpamanya melihat dari segi pembuktian, buktinya Harusnya sudah sangat banyak sekali. P21. Sudah ratusan juga saksi-saksi yang diperiksa. Mau bukti apa lagi? Jadi mereka juga saya lihat menggugat Polda Metro Jaya ke Komisi Informasi Publik KIP DKI Jakarta. Itu hanya sia-sia aja itu menurut saya. Hanya sia-sia. Gak ada ya kan? gunanya. Dan mereka sudah kalah berkali-kali dan bertubi-tubi mereka kalah tapi nggak sadar-sadar diri juga gitu loh. Makanya saya bilang udah melihara bebek aja di sawah. Melihara beb. Yang akan saya spill sedikit di sini, semalam saya koordinasi dan konsultasi dengan beberapa pengacara yang sudah menjadi pemimpin redaksi. Pertanyaannya begini, Bang, tolong tanyakan, kami gerah juga ini. Si Michael Sinaga ini, dia wartawan atau bukan? Kalau wartawan, dia mesti netral. Masa ikut debat-debat mihak sana, mihak sini gitu loh. Betul. Ikut jualan Nah, kita buku. akan tanya legalitasnya, kita akan bersurat nanti Mat ke Dewan Pers. Ini anak, kalau dia sebagai seorang jurnalis harus independen. Tidak boleh dia memihak. Kerjanya menghujat aja. Jadi untuk ini nanti akan kami perdalam dan saya spill sedikit saja bahwa saya juga sudah buat laporan polisi Wow. di salah satu polda di Indonesia tentang orang-orang yang menghujat saya. Tunggu nanti begitu ada panggilan saya akan speak up. Wow. Saya kira itu mungkin ada yang mau disampaikan. Arif Ihsan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan panggilan hari ini, itu saya memberikan keterangan di mana Michael ini semua yang dia tujuan saya itu fitnah. Antara lain itu yang saya laporkan ini, dia menuduh saya sebagai sekretaris. Padahal saat pembentukan manajemen NGM itu saya tidak pernah jadi sekretaris di situ. 2 kali perubahan saya tidak pernah jadi sekretaris, ya kan. Kemudian apa yang ditujukan surat ke Jokowi itu saya ditunjukkan sebagai sekretaris juga. Tidak pernah saya jadi sekretaris di situ. Dan surat itu saya orang yang pertama menolak untuk diantarkan ke Jokowi karena surat itu sangat berbahaya kalau saya yang mengantarkan. Ya kan, itu fitnah sekali Michael kalau saya orang yang pertama menyetujui untuk mengantar surat itu. Kemudian ada kemarin podcast lagi Bang, Ya. yang dia bertiga, ya kan, itu dia menyatakan kalau saya ini tidak menikah dengan istri saya. Oh ya. Wow. Iya, Podcast itu ya? di podcast itu. Tidak Padahal kan menikah? saya sudah punya cucu 2. Nanti tambahkan aja di Ya, pemeriksaan. sudah ada itu kan. Kemudian ada salah satu lagi yang katanya dia itu wartawan Polda, Janes. Ya kan, itu juga Janes menghujat wartawan saya. Polda. Ya kan, saya tidak pernah ada urusan sama dia. Ya kan, dan kenapa masalah-masalah pribadi saya yang diungkit-ungkit? Apa hubungannya gitu loh, ya kan?
Nah, ini bentar teman-teman. Ini si Janes ini kayaknya perlu dilaporkan juga nih. Karena dia selalu menghujat, mulutnya itu nggak ada saringannya loh. Dia ngata-ngatain Pak Jokowi, dia nunjuk-nunjuk sambil marah-marah menghujat Pak Jokowi. Terus dia ngaku wartawan sama si Michael. Wartawan apa ini? Kok wartawan nempel mulu sama Roy Suryo ya kan? Nempel mulu sama podcast tiap hari ya kan? Dapat cuan dari engagement. Ya elah, wartawan apa itu? Wartawan itu ya harus mengambil sumber dari kedua belah pihak, bukan cuma satu doang. Nggak usah ngaku wartawan kalau cuma bisa ngambil satu pihak doang. Ya bilang aja kami gerombolan Roy Suryo, kami juga kelompok Roy Suryo, gitu aja ngaku. Jangan sosok ngaku wartawan ya kan? Ini kan kamu masalah ijazah Jokowi, masalah kenapa kamu masalah pribadi saya, iya kan? Jadi tidak ada hubungannya semuanya gitu loh. Apakah kamu kehabisan bahan atau bagaimana? Kehabisan Kenapa bahan. masalah-masalah pribadi saya dan istri saya diungkap? Kemudian masalah saya bikin makan istri saya, semuanya itu yang halal. Saya bukan pernah jadi narapidana, pernah jadi melakukan kejahatan, tidak pernah saya bisa saya, iya kan? Saya dihujat kiri kanan gitu Bang Rasman. Iya kan? Mungkin itu sementara itu aja ya, karena ini hari mau pemeriksaan. Kembali ke pengacara. Mat. Mungkin di-spill sedikit supaya teman-teman Baik, nanti menunggu teman-teman infonya. media terima kasih. Jadi pemeriksaan hari ini itu sekaligus pembuktian karena memang saya tonton dari podcast yang disampaikan oleh Michael Senega, dia sepele sekali kepada kita semua. Dan Sepele. Dia menyatakan bahwa laporan polisi itu hanya sekedar aduan dan tidak akan maju gitu. Hari ini adalah bukti bahwa progres atau Polres Metro Jakarta Selatan tegas memanggil para pihak. Hari ini memanggil para pelapor yang kemudian nanti akan ditindaklanjutin dengan memanggil para saksi-saksi dan juga nanti kami sudah menyiapkan beberapa bukti. Pertama, ada sebuah flash disk yang berisikan video, yang kemudian kedua ada sebuah printout daripada postingan dan beberapa akun-akun yang kami duga telah mencemarkan nama baik klien kami. Pada laporan kemarin, fokus kami adalah pada perbuatan tindak pidana fitnah dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 433, 434 dan juga pasal 441, yaitu fitnah yang disampaikan melalui media sosial. Kami pikir bahwa ini sebagai jawaban atas orang-orang yang mencoba mengganggu daripada klien kami. Dan kami tegaskan bahwa saudara Arif Ihsan terhadap kegiatan-kegiatan buku-buku yang diterbitkan atau buku endgame itu tidak terlibat dalam struktural apapun. Itu poinnya. Terima kasih. Baik. Pak Menteri, kalau melihat pemaparan tadi sedikit ada rasa gamang di dalam hati saya ketika dikatakan bahwa kita ini sudah swasembada pangan. Karena yang kita lihat hari ini adalah lahan kita itu bukan semakin bertambah. Alih fungsi lahan ini ternyata luar biasa masif loh Pak. Data Ibu tadi, itu memang ada profesor hukum yang mengamat pertanian. Profesor hukum, Nah ada pengamat rencana ini pertanian. orang pertanian mengamat hukum Bu. Ini terbalik-balik di negara kita. Dan itu viral juga Bu. Kayaknya sejalan dengan data Ibu tadi. Ini Bu, Sejalan. lahan itu beda dengan tanam. Kan dia katakan, seperti Ibu katakan tadi, lahan itu beda dengan tanaman, Bu. Beda. Nah, ini persepsinya mereka, luas lahan turun, tanaman juga turun. Itu keliru. Kenapa? Tanaman kita itu IP-nya 1,5, naik menjadi 1,9 bahkan 2 sekarang, Bu. Kenapa? Ada pomparisasi, ada irigasi, ada daerah upland yang kita irpom. Kemudian ada rawa. Itu 800.000 Bu rawa. Itu rawa 800.000 Bu. Kalau naik 2 kali, itu hampir 1 juta lebih hektar. Kalau kali 5 itu 5 juta Bu. Jadi 1 hektar itu Bu bisa jadi 3 hektar. Karena IP, tanam 3 kali 1 tahun. Nah ini yang pengamat ini dia tidak pahami, aku lihat, kan aku ikuti. Dia tidak paham bedakan itu, luas lahan dan luas tanaman. Kalau potensi kita 7,4 juta hektar, potensinya itu 21 juta Bu. Yang tergarap hari ini baru 11 juta. Potensi Bu ya. 7 kali 3. Mohon izin Bu Ketua, saya biar dijelaskan sedikit. Potensi yang bisa 3 kali tanam itu berapa hektar Pak? Gini Bu, yang irigasi dulu itu 2 juta.
Sekarang kita kembangkan rawat 800.000, kita kembangkan dengan Menteri PU 1 juta. Jadi, tolong deh. Kemudian berikutnya Bu, ada cetak sawah 200.000 hektar. Mungkin dia tidak baca utuh Bu, karena bukan bidangnya, sehingga dia hanya mengetahui berkurang lahan. Satu faktor yang dibaca. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan coba kalian komen di bawah siapa yang sudah bosan mengikuti kasus ijazah Pak Jokowi ini. Dugaan pencemaran nama baik, fitnah, undang-undang ITE yang menjerat Roy Suryo, Tifa, dan juga para tersangka klaster pertama. Siapa yang udah bosan teman-teman? Kalau saya sih memang sudah rada sedikit bosan ya. Sudah sangat bosan mengikuti kasus ini. Karena ya kita butuh babak baru gitu. Babak baru yang dalam artian ya persidangan. Ini kita bosennya itu karena hampir setiap hari loh kita disuguhi dengan penampilan Roy Suryo di TV, di YouTube, di podcast-podcast, ngebahas soal ijazah, muter-muter aja pembahasannya. Mulai dari Pak Sumitro, mulai dari tanda tangan, mulai dari watermark, emboss, dan lain sebagainya. Mulai dari bukan foto Jokowi, itu aja terus diputar. Jadi kita capek dengernya loh. Dan sudah banyak pakar-pakar hukum yang seperti Bung Pitra, Bung Rasman, walaupun Nandi Ahsan bukan pakar hukum, tapi beliau banyak relasi gitu ya kan ke orang-orang hukum. Ya mereka mengatakan kemungkinan besar minggu ini akan diumumkan. Cuma kan diumumkannya ini apakah P21 atau pengembalian berkas ke Polda Metro Jaya untuk kembali disempurnakan. Karena aduh maaf teman-teman. Karena apa ya? Saya tuh agak ragu gitu. Saya juga sudah membaca postingan dari dari Bang Joshua Sinambela di akun Facebooknya, yang sepertinya beliau juga agak-agak curiga kalau kasus ini memang tidak murni kasus pidana, tapi ada campur tangan politik. Makanya kasus ini sangat lama dan juga terhambat kiri kanan teman-teman. Ya walaupun kalau kita lihat dan kalau kita perhatikan, Roy Suryo ini mau ke lembaga manapun juga ditolak ya kan. Mau ke Komnas HAM dia ditolak, laporannya mengenai dugaan adanya pelanggaran HAM juga ditolak, Komnas HAM tidak menemukan adanya pelanggaran HAM, mereka ke Irwasum juga ditolak, bukan ditolak tapi tidak ditanggapi, ke Komisi 3 DPR juga tidak ditanggapi. Jadi ya ini membingungkan gitu. Apakah memang kasus ini sengaja digantung, sengaja diperlama, sengaja ditarik ulur, biar mereka sebebas-bebasnya menghujat, menjatuhkan harkat dan martabat dari Pak Jokowi? Apakah memang kasus ini sengaja dibuat untuk menjatuhkan elektabilitas Pak Jokowi, Mas Wapres Gibran, ya khususnya keluarga Pak Jokowi lah, dan juga mungkin PSI? Karena sekarang serangan-serangan politik ini sudah mengarah lagi ke PSI, sudah mulai mengarah ke PSI, utamanya terkait dengan kasus dengan Pak Yusuf Kalla. Mereka menuduh Ade Armando, Grace Natali sebagai orang yang menggoreng isu mengenai ceramah JK di masjid. Kemudian mereka menggoreng isu bahwa salah satu kader dari PSI melaporkan JK mengenai penistaan agama, dugaan penistaan agama. Jadi ini apapun yang mengenai Pak Jokowi itu selalu digerus, selalu dikoyo-koyo teman-teman. Jadi apa ya, memang mungkin targetnya ini ya 2029. Saya jadi teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh salah satu pengamat politik, Adi Praitno, yang pernah mengatakan kalau kasus ijazah ini seperti akan panjang sampai 2029. Tujuannya jelas ya, isu politik teman-teman. Karena ya orang yang selama ini menjadi ancaman bagi yang lain yaitu hanya Pak Jokowi. Beliau tidak punya partai, beliau hanya mantan presiden, bukan darah biru, bukan dari orang kaya, tapi masyarakat masih cinta dengan beliau. Menteri-menteri masih sowan ke beliau, wakil menteri sowan, asisten khusus sowan. Jadi apa ya, sepertinya memang Pak Jokowi ini ya sedang dalam tanda kutip sedang dibidik untuk dihancurkan elektabilitasnya teman-teman, agar nanti 2029 ya mungkin rencana mereka Pak Prabowo tidak mengambil lagi Mas Gibran untuk menjadi wapres gitu. Nah, apalagi kan tujuan dari Pak Jokowi mau agar Prabowo Gibran 2 periode, agar keberlanjutan ini jelas dan nyata teman-teman. Tapi ya balik lagi, sepertinya banyak yang tidak terima itu. Oke lah teman-teman, kepala saya udah pusing, udah puyeng. Mungkin cukup sekali video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.